Ikan yang hidup di lautan tidak akan mudah menjadi asin meskipun banyak air garam yang mengelilinginya. Tapi jika ikan itu mati, sejumput garam akan mampu membuatnya langsung berubah asin. Itulah hati kita. Apabila hati kita hidup, rasa sakit yang diciptakan di luar sana tidak akan terlalu berpengaruh pada pencapaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai, keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Gimana Bunda Rani acara hari ini? Luar biasa. Coba Bunda Dita, kata-kata afirmasi positif nggak boleh samaan ya. Mantap. Keren. Keren sama. Tetot 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 tetot. Luar biasa. Sama. Menakjubkan. Oke. Amazing. Nggak boleh itu Inggris ya. Apa? Ya. Cantik parah. Apa? Sukses parah. Coba. Wonderful moment. Terharu. Keren semuanya. Alhamdulillah. Apa? Papa. Biar apa ini? Ini kalau kayak gini mirip Sumbokong mencari kita suci. Coba Pangling pekiting. Apa? Pangling pekiting. Jomblo mah begitu rasanya. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini penjualan, salah ini bukannya sebagai warga. Nah itu tadi Bun Ai sama teman-teman abis acara wisuda di dekat rumah Bun Ai ya. Alhamdulillah masih bisa jadi tim ya, meskipun bantu-bantu beres-beres atau sekedar bantuin niup balon dekorasi TK-nya ya. Makasih banget Bun Ai masih dipercaya jadi salah satu bagian tim di sana. Oke deh teman-teman, untuk hari ini ada yang nge-DM Bun Ai gajinya 4 juta rupiah, pengen nabung, aduh mohon maaf belibet, 18 juta 1 tahun. Sebenarnya sih awalnya curhatnya bukan pengen nabung 18 juta, tapi pengen nyicil motor. Nah Bun Ai bilang gajinya berapa? 4 juta. Kenapa harus nyicil? Nunggu aja dulu, sabar. Kalau bisa sih kita beli cash aja bisa kok. Mudah-mudahan sebelum 1 tahun bisa kebeli cash. Terus diskusi, akhirnya aduh Bun Ai aku tuh bener-bener gak pernah bisa bikin anggaran. Bahkan anggaran aku tuh kayak bingung gitu untuk ngebudgetinnya. Ya udah Bun Ai bantu ya, tapi sabar, tenang. Mudah-mudahan kita menghindari yang namanya hutang. Akhirnya Mams di sini untuk gajinya 4 juta rupiah, syaratnya yang pertama tidak ada hutang yang harus dibayarkan, tidak kontrak, dan minim keinginan. Jadi usahakan dalam membuat keinginan besar itu tidak terlalu banyak. Nah, teman-teman yang di sini punya sinking fund, pisahin ya. Sinking fund berdasarkan nominalnya. Contoh, misalnya pengen beli emas, jalan-jalan yang nominalnya di atas 1 juta, itu jangan digabung dengan yang beli panci, beli penggorengan, atau misalnya ya beli gamis baru. Itu jangan digabungin karena supaya lebih mudah dalam pencapaiannya. Itu tips yang pertama. Dan yang terakhir kita harus konsisten. Nah, cara ini juga bisa dipakai untuk teman-teman yang masih kesulitan bikin anggaran. Gimana sih misahinnya Bun Ai? Mana sih yang sebenarnya kebutuhan? Mana sih yang sebenarnya keinginan? Yuk kita pakai cara simple. Pertama, kita bikin dulu kayak tabel 4 ya. Waktu bikinnya Bun Ai gak videoin. Soalnya ini udah 3 kali digaris gak lurus-lurus. Dan jangan pernah berharap di tabel ini ada ukiran-ukiran bunga atau daun ya. Karena Bun Ai bener-bener gak bisa gambar ya. Ini aja tuh kalau ya ada yang engeh di ujung ada 2 garis karena garisnya gak lurus. Akhirnya kita pisahin dulu ya. Yang pertama itu tagihan. Tagihan tuh kayak apa sih Bun Ai? Listrik, SPP anak, pulsa, atau wifi, servis motor, sedekah. Usahakan sedekah itu meskipun gak ada yang nagih-nagih, tapi alarm keimanan kamu nih nagih-nagih untuk bayar sedekah. Elah Bun Ai.
Kultum lagi. Bukan kultum ya mams, ini sih cuma sekedar sharing Bun Ai. Pokoknya intinya ciri-ciri tagihan itu adalah yang pertama nih, gak bisa ditawar harganya. Kalau diirit-irit pemakaiannya bisa, tapi ditawar harganya gak bisa. Contoh listrik, mas masa 500 ribu? Perasaan bulan kemarin atau tahun kemarin mama saya masih bayar 300 ribu. Gak bisa ya. Tapi kalau diirit pemakaiannya bisa banget. Terus misalnya pulsa nih, oh kok aku beli 10 giga 50 ribu, nggak bisa apa 30 ribu bang, kurang dikit kan udah langganan, setiap bulan langganan. Nggak bisa, itu ciri-ciri tagihan. Dan kalau tidak dibayarkan, kamu akan langsung merasakan efeknya. Listriknya diputus, nggak punya kuota, waduh sedih banget pastinya ya. Itu ciri-ciri tagihan. Silakan ditambahkan untuk teman-teman yang punya tagihan lain selain ini. Mungkin cicilan KPR atau cicilan KTA, silakan ditambahkan sendiri ya. Lanjut dengan komponen kebutuhan. Nah, kebutuhan ini berupa ya yang pokok-pokok lah. Contohnya beras, belanja bulanan, sayuran, gas dan galon, bensin suami. Kebutuhan ini kalau nggak ada, maka kita akan merana. Sebenarnya seperti itu ya, ciri-cirinya itu. Kebutuhan sekali lagi kalau nggak ada, kita bakal merana dan bakal memutar otak kita untuk apa nih ya yang harus kita lakukan dalam memenuhi hal tersebut. Contoh nggak ada beras, aduh gak enak banget kan kalau makan ada ikan asin, sambal, sayur asam tapi gak ada nasinya. Jadi gak enak kan ya. Jadi bingung, masa ngegadoin ikan asin pakai sambal? Jadi kalau kata iklan, apapun makanan ya, yang penting minumnya teh titik. Kalau Bun Ai, apapun sambalnya yang penting ada nasinya. Bercanda ya mams ya. Oke deh, jadi ciri-ciri kebutuhan seperti itu ya. Nah, kalau sinking fund atau kebutuhan tahunan itu juga harus dianggarkan. Kenapa? Supaya tabungan yang kamu kumpulin bener-bener gak halu. Jadi banyak di tabungan, tapi nyata-nyatanya pas mau beli buat investasi, aduh harus bayar pajak motor, aduh harus bayar pajak mobil, servis motor besar, servis mobil besar, bayar pajak rumah. Nah itu hati-hati banget. Makanya kebutuhan tahunan itu pun harus masuk dalam anggaran, supaya yang di rekening nanti nih yang kita akan kumpulkan untuk sesuatu yang kita beli besar itu benar-benar nggak ngeganggu saldonya kalau menurut Bun Ai. Nah sebelum lanjut, Bun Ai mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bun Ai. Like, komen positif, sekali lagi nggak bosan-bosan. Hal terindah, hal yang membuat Bun Ai mood booster adalah ketika upload teman-teman komentar. Waduh luar biasa. Meskipun Bun Ai nggak bisa balas satu-satu nih komentarnya, tapi Bun Ai pasti baca dan selalu berdoa yang taruh komentar positif menjadi energi positif buat Bun Ai dan sama-sama berbagi amal jariah. Amin. Dan bagi teman-teman yang baru ngeklik video ini, jika berkenan Bun Ai mengucapkan terima kasih, langsung tekan tombol subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasi, dan silakan menikmati seluruh video yang ada di channel keluarga Bun Ai. Untuk komponen terakhir nih, kita lanjut lagi, yaitu keinginan bulanan yang memang menjadi booster kebahagiaan. Kan ayahnya misalnya bekerja, masa sih hidup hemat terus hidup nabung aja, tapi gak bisa menikmati kebersamaan. Sementara nanti inget, anak-anak akan tumbuh besar, perlu juga kenangan, momen-momen yang akan diceritakan. Kenapa ya jalan-jalan tuh menjadi mood booster? Yes banget, karena mungkin jalan-jalannya sehari, tapi ceritanya bisa bertahun-tahun. Itu yang mahal. Bener gak? Kadang-kadang kita jalan-jalan nih udah berapa tahun masih diinget, masih diceritain. Inget gak dulu waktu kita sama-sama ke depan? Dufan maksudnya mams, bukan depan. Depan mah gak usah diinget-inget, tiap hari juga ke depan. Bercanda ya mams ya. Jadi itu sih selalu diceritakan sama anak-anak juga. Ya pokoknya hidup itu kan bukannya kata Bun Ai ya, tapi kata Allah yang bilang dalam Al-Quran bahwa harus seimbang antara dunia dan akhirat. Tapi kalau bisa nih yang paling untung kita menarik dari sisi dunia untuk tetap ada keuntungan di akhirat. Kayak ngajak jalan anak-anak ya sambil ngajarin bersyukur ya.
Ya, supaya imbang lah bahasanya ya Mams ya. Oke, di sini untuk teman-teman bisa lihat posisi tagihan listrik, SPP anak, pulsa, servis motor dan sedekah itu ada Rp545.000. Untuk komponen kebutuhan Rp1.070.000. Untuk sinking fund itu 1 juta dibagi 12 bulan, jadi butuh sekitar 85.000 per bulan. Untuk keinginan bulanan 650.000 sudah lengkap dengan dana darurat. Ya, jadi ini dana bisa dipakai kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga dalam 1 bulan tersebut. Kalau udah terduga gimana nih Bun Ai? Langsung masukin ke keinginan bulanan. Contoh si kakak ulang tahun atau si adik mau menikah, itu langsung masukin ke keinginan bulanan. Nah teman-teman, usahakan ketika memiliki keinginan, contoh servis motor, membeli mobil, membeli rumah, ayo yuk hutang jadikan solusi terakhir dulu nih untuk yang kita ambil. Jangan jadikan solusi utama dulu. Kalau ternyata kita udah berhutang gimana Bun Ai? Ya nggak apa-apa, yang penting dibayar. Kalau udah hutang, kalau ternyata pilihannya harus berhutang gimana Bun Ai? Ya nggak apa-apa, nikmati prosesnya. Bun Ai nggak pernah ya sama sekali beranggapan orang yang memiliki hutang tuh nggak bagus, ini nggak pernah. Setiap orang berhak memiliki prioritas dalam kehidupannya, dan setiap pribadi kita berhak untuk menghargai prioritas kehidupannya. Sama nih teman-teman yang suka baju warna pink akan bilang pink itu bagus. Teman-teman yang gak suka warna pink bukan berarti kan bilang pink itu sangat-sangat tidak bagus. Nggak kan ya. Jadi balik-balik lagi yuk, sama-sama kita ngehargain prioritas masing-masing. Oke deh, kembali lagi. Jadi pendapatan 4 juta tadi setelah dikurangi tagihan, kebutuhan tahunan, keinginan bulanan, keluar angka sisa Rp1.650.000. Sisa gaji Rp1.650.000 ditabung Rp1.500.000 dikali 12 bulan, maka akan muncul angka 18 juta 1 tahun nih. Wah, lumayan banget kan, 18 juta 1 tahun. Tadinya harus mencicil motor, sekarang nggak usah dicicil nih, udah bisa langsung beli motornya cash tanpa kredit tuh. Nah, masalahnya biasanya nih kalau udah nyicil motor kan ada sisa tuh dari gajinya. Kadang pengen dibeliin aksesoris lah. Kalau udah ada motornya tuh Mams, kadang-kadang tuh pengen lah nambah-nambahin, ya gak sih? Nah tapi kan enak kalau udah beli motornya cash 1,5 juta pasti yang mau ditabung, bisa langsung beliin aksesoris. Ya setidaknya tidak menjadi beban di kemudian hari. Tapi kalau ternyata Bun Ai aku milih hutang aja, gak apa-apa, pokoknya sesuaikan aja ya. Karena di sini yang Bun Ai sharing bukanlah sebuah angka pasti dari sebuah buku atau misalnya sebuah hukum yang kalau nggak dipraktekin menjadi salah atau dosa, nggak sama sekali. Di sini hanya sharing ala-ala ibu rumah tangga, mudah-mudahan bermanfaat, yang bisa diambil menjadi motivasi untuk kita bersama. Nah, Bun Ai tuh tadi udah juga tulis dana darurat kan ya. Nanti Rp1.650.000, 1,5 juta ditabung, 150.000-nya masih bisa untuk biaya lain-lain, masih ada 300.000 dana darurat yang kalau nggak kepake juga bisa langsung masuk ke tabungan. Oke deh, ini aja untuk sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.